Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mami Kucing Angel. Selamat berpuasa ya teman-teman. Semoga puasa kita lancar. Dan kita puasa sudah masuk ke hari ke-10 ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebentar lagi lebaran. Semoga kita diberikan kesehatan sampai hari lebaran tiba ya teman-teman. Amin. Walaupun puasa, tiap hari puasa, kita tetap semangat ya teman-teman. Seperti kucing-kucing ini, kucing-kucing saya, bermain, ceria, sehat, bahagia. Walaupun sedang puasa, kita tidak boleh lesu, lemah, terasa tak berdaya. Semangat teman-teman, seperti saya, mengurus mereka. Walaupun saya puasa, mengurus mereka, waktu makan mereka, dikasih makan, membersihkan semuanya, kamar mereka, semuanya dibersihkan. Walaupun dipanas matahari, berkeringat, saya tetap semangat. Dan alhamdulillah puasa saya kuat. Teman-teman, saya mau bercerita, tapi apa puasa saya batal? Membicarakan orang di waktu bulan puasa Ramadan? Ini saya tidak membicarakan orang ya teman-teman, saya cuma ingin berbagi cerita. Dan ini cerita nyata. Saya tidak mengarang-arang cerita, ini kejadian nyata. Entah hanya karena kebetulan atau memang ajab dari Allah, saya kurang tahu juga ya teman-teman. Ini ceritanya, ini kenalan saya sama suami. Kenalan dekat lah. Bisa dibilang dia agamanya kuat, seorang guru ngaji, istrinya alhamdulillah sudah istiqomah. Ceritanya begini teman-teman, dia dan istrinya sebenarnya kurang suka ya sama kucing. Ini cerita tentang kucing juga. Saya cerita tak lari jauh dari soal kucing ya teman-teman. Ini saya tidak mengarang cerita, dia cerita sendiri ke saya dan suami. Sambil cerita senyum-senyum, tertawa, dan tidak menyesal dan tidak merasa bersalah sama sekali. Dia nggak sadar kalau saya sebenarnya nggak terlalu suka kalau cerita-cerita kucing mau dibuang, kucing bayi dibuang, inilah kekerasan terhadap kucing. Saya nggak suka sekali kalau cerita seperti itu. Mood saya hilang dan saya tidak mau lagi meneruskan ceritanya. Pada saat itu dia bercerita, itu kucing bukan kucing dia, kucing liar tapi sudah terbiasa di rumahnya, sudah beberapa kali melahirkan, sering sekali hamil, jadi sering melahirkan. Setiap melahirkan ada 5, ada 6. Sedangkan dia dan istrinya kurang suka sama kucing. Dari kucing itu melahirkan pertama di rumahnya, sudah dibuang. Masih kecil, masih terbilang masih bayi kucingnya. Dibuang sama induknya di lahan kosong. Dia cerita. Dan saya langsung komen, aduh kasihan mas, kenapa dibuang? Pasti kucingnya pasti mati kalau dibuang di tempat kosong tidak ada rumah. Bagaimana kalau hujan? Saya bilang. Dia malah jawab, nggak tahu, sambil tertawa. Sakit dong hati saya. Kok ada ya orang yang setega itu? Padahal dia agamanya kuat loh. Apa dia nggak punya hati sama sekali? Ya Allah. Terus dicerita lagi. Beberapa hari setelah dibuang kucingnya, ini pertama dibuang ya. Dia melahirkan pertama terus dibuang. Sudah beberapa hari dibuang, induknya balik ke rumahnya. Terus saya bilang, anak-anaknya kemana? Dia bilang, tidak tahu. Ya Allah, kasihan masih bayi, dibuang, gak ada rumah, di lahan kosong.
saya sabar, tapi saya tetap berbekas di hati ya teman-teman. Saya kesel sekali. Ini ceritanya, dia bercerita sebelum bulan puasa Ramadan ya teman-teman. Terus ternyata induk kucing ini hamil terus, melahirkan lagi, terus dibuang lagi sama dia. Nah itu katanya dibuang kedua, dibuang di rumah-rumah, dan kucingnya sudah agak besar. Alasannya dibuang karena dia nggak mampu kasih makan, kucingnya terlalu banyak dan induknya ini hamil terus. Gak ada gunanya dia buang kucingnya sama induknya, tapi induknya balik terus ke rumahnya. Anak-anaknya pasti mati, masih kecil-kecil, mau hidup bagaimana coba. Pokoknya ini induk kucing ini teman-teman hamil terus. Setelah kesini istrinya sering posting di Facebook, siapa yang mau adopsi kucing ini, kucingnya bersih, sehat, daripada mau dibuang lagi sama suaminya, terpaksa diposting. Dan alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang adopsi. Gak tahu sekarang kucingnya masih ada di rumahnya. Soalnya saya rumahnya sama dia itu beda kabupaten ya teman-teman, jauh. Kalau naik mobil bisa sampai 5 jam 6 jam, tergantung mobilnya jalannya bagaimana ya. Kalau cuma dekat, pasti kucingnya induknya itu saya ambil, saya rawat. Tapi sayangnya jauh sekali rumah kita ya teman-teman sama rumahnya dia, jauh. Dan teman-teman tahu, entah hanya kebetulan atau memang karma dari kucing-kucing yang sudah dibuangnya, kehidupannya tidak tenang, selalu bermasalah dengan mertuanya, selalu bermasalah, tidak tenang hidupnya, selalu berselisih paham dengan mertuanya. Dan ini hanya kebetulan atau apa, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Dan teman-teman tahu, kedua tangannya, jari-jarinya suka melepuh, gatal-gatal, luka-luka semuanya, dua-duanya tangannya. Sudah dibawa ke dokter berulang kali, katanya sih iritasi. Allahu alam ya teman-teman, saya kurang tahu juga ini karena karma dia suka buang kucing-kucing bayi atau apalah, hanya Tuhan yang tahu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya teman-teman. Teruslah berbuat kebaikan ya teman-teman, walaupun sekecil apapun. Sampai di sini dulu cerita saya ya teman-teman. Semoga menginspirasi dan bisa mengajak banyak orang berbuat kebaikan walaupun cuma sama seekor hewan. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya.